Oke, jadi ini tutorial untuk kalian membuka atau mengaktifkan project Laravel-nya. Ya, pertama buka dulu projectnya, terus open open terminal. Buka di Visual Studio Code. Nah, setelah ini projectnya terbuka, kalian itu harus PHP artisan generate terlebih dahulu ya. Terus setelah itu PHP artisan migrate. Ini saya sudah dimigrate, maka tinggal dijalankan. Tapi sebelumnya aktifkan dulu PHP SAMPP-nya. Nah, setelah itu jalankan Laravel-nya, PHP artisan shop. Klik linknya dan terbukalah projectnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan strukturnya. Jadi yang perlu kalian ketahui dalam Laravel itu yang pertama adalah HTTP, dan dalam HTTP itu ada controller ya, terus middleware, model. Tapi yang digunakan dalam project ini cukup controller saja ya, controller. Nah, fungsinya controller ini untuk mengontrol. Contoh, kita itu pengen membuka project halaman admin ya, halaman admin index. Nah, kan di sini ya. Oke, sebelumnya. Nah, ini controller kan. Saya kenalkan dulu controller, terus model. Nah, di sini ada database dan juga migrasi. Nah, migrasi ini untuk kita membuat skema dalam database-nya ya. Nanti saya jelaskan. Terus views-nya itu ya, di sini di bagian research views. Nah, views ini untuk membuat halaman depannya ya, halamannya. Ini kalau diibaratkan itu adalah front end-nya gitu, di halaman views. Nah, terus yang paling penting yaitu kalian harus mengetahui routes-nya. Routes itu untuk kita mengetahui alamat filenya tersebut ya. Contohnya kan ini route get home controller di kelas index home. Nah, ini kalian harus mengetahui ini ketika kita menuliskan. Contoh, saya akan contohkan ketika menuliskan about sebentar, salah. About, maka akan muncul ke halaman about. Nah, ini karena kita menggunakan routes ya, routes about yang ada di controller. Nah, ini home controller kelas yang menunjukkan kelasnya. Yang disebut kelas ini adalah di bagian, kan ini home controller, saya akan menuliskan home. Nah, yang disebut kelas itu adalah ini public function index. Jadi kita memanggil ininya. Terus ini kan tadi yang dipanggil about. Nah, jadi hubungan dari routes di sini ya, about kita memanggil alamat route-nya about,
yang ada di controller home controller dengan kelas about, ya, name ya about, ya, berarti kita itu memanggil kelas controller yang fungsi dari about, yang dimana di dalam fungsi about ini, ya, terdapat variabel total products, product counts, ya, total product count ini untuk uh, menampilkan total produk yang diuploadkan, yang diinputkan. Nah, terus ini ada total order, variabel total order itu adalah untuk mengetahui total order yang dibuat gitu. Dan produk hal ini untuk menampilkan supaya di halaman about ini bisa menampilkan seluruh produk yang ada, yang sudah diinputkan. Nah, di sini ada mengirimkan data total produk ke tampilan. Jadi untuk supaya menampilkan di halaman view-nya, maka kita harus mereturn terlebih dahulu, ya, yang ada, yang ini harus sama nih, about sama yang di web. Nah, about tuh, supaya itu tampil about di sini kan dari ini, dari views, ya kan, ini about gitu. Di compact itu disatukan, yang ini disatukan di total produk, total order, dan produk. Jadi di halaman about ini bisa menampilkan total produk, total order, dan produk gitu. Begitupun hal yang sama yang dilakukan oleh di bagian index, ya. Jadi nanti di bagian index atau home ini bakal menampilkan total produk, total order, dan produk. Nah, tapi untuk menjalankan fungsi ini kalian harus menggunakan model. Nah, model di sini untuk apa? Ya, supaya digunakan untuk mengetahui struktur yang ada di tabelnya. Jadi kalau tanpa model maka di controller ini bakal error, ya, di bagian, misalkan di bagian produk model. Nah, di bagian produk model itu kan ada yang namanya ditampil name, detail, image, harga. Nah, ini baris ini itu sama dengan tabel yang ada di database kayak gitu. Nah, setelah ini dibuat, maka kita pakailah ini di bagian controller. Cara makainya itu gimana? Cara makainya itu kita use apps, kan ada di folder apps kan. Nah, terus di bagian models, ya, di bagian models, terus bagi ada filenya, ada file produk seperti itu. Maka di sini bisa menggunakan variabel yang namanya produk seperti itu. Jadi ada 3 hubungannya di sini. Yang pertama itu kalian harus mengetahui, berarti 4 lah. 4 yang harus kalian pahami, yaitu di bagian migrasi, ya. Migrasi itu tempat kita untuk membuat skema database-nya, struktur database-nya. Jadi tanpa kalian harus membuat terlebih dahulu bagian tabel-tabelnya. Jadi kita langsung buat di halaman, dibuat di folder migrasinya. Jadi kalian tinggal pakai PHP Artisan migrasi itu. Nah, terus yang kedua itu kalian harus mengetahui bagian modelnya. Jadi kalian harus membuat modelnya, ya, yang dimana model tersebut sesuai dengan nama yang ada di database-nya. Nah, setelah model itu dibuat, ya, di sini kan, ya, setelah itu model itu dibuat, maka kalian buat controllernya, controller ya, contohnya itu di bagian home, ya. Jadi, kita itu menggunakan model, ya, model dari produk. Nah, kita di sini ada kelas home controller. Nah, di dalam kelas tersebut kita menggunakan fungsi, ya, yang dimana fungsi ini untuk menampilkan data yang ada di database
itu tampil di bagian resource ya, yang ada di folder. Nah, ini resource bagian views ya. Jadi kalian itu bisa menampilkan data yang ada di backend itu ya, istilahnya backend lah, ke halaman depan yang ada di views seperti itu. Nah, jadi semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komen dan ulah ting di subdirect lah. Dah. Mana best